Ya, selamat pagi. Kita boleh bertemu kembali di pagi hari ini oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Di sini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan. Tuhan menyertai kami dan memberkati kami. Biarlah Tuhan menyertai di dalam pemberitaan firman Tuhan, berkati hamba-Mu dan berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, di sini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, di mana tanpa terasa kita sudah melewati hari-hari di mana kita mau mengakhiri bulan Agustus. Meskipun kita masih di minggu kedua setelah merayakan kemerdekaan, namun kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, di mana kita belajar satu kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini tentang seorang pemandu yang handal. Nah, kita boleh belajar di mana membuka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal yang ke-10. Ya, Bilangan pasal yang ke-10. Ayatnya yang ke-31, saya akan membacakan demikian. Kata Musa, janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkau tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau dapat menjadi petunjuk jalan bagi kami. Kita akan baca lagi di dalam Hakim-Hakim, pasal yang keempat, ayat yang ke-11, dikatakan demikian. Adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan dari suku Keni dan anak-anak Hobab ipar Musa yang telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbatin di Saanaim yang dekat Kedesi. Nah, di sini kita bisa belajar satu kebenaran firman Tuhan bahwa Hobab adalah ipar Musa, adik dari istrinya Musa. Kalau kita lihat di sini ketika Musa menikah dengan Reuel atau Sipora, ternyata ini adalah adik dari Sipora. Kalau kita lihat, Sipora memiliki seorang ayah yang bernama Yitro, seorang mertua yang bijaksana. Lalu mempunyai ipar yang bernama Hobab, ternyata adalah seorang yang ahli mengenali padang gurun. Di padang gurun Sinai, ia adalah seorang yang menguasai seluruh daerah padang pasir atau padang gurun. Ia adalah seorang pemandu untuk orang-orang Israel ketika mereka melakukan perjalanan di padang gurun. Di sini kita bisa melihat bahwa Hobab adalah seorang yang tumbuh bersama-sama dengan Musa, yang hidup bersama-sama, dan dia menghabiskan waktu kurang lebih 40 tahun bersama dengan Musa. Di sini kita bisa melihat bahwa dia juga belajar sebagai seorang pemandu, dia juga seorang yang mempelajari seluk-beluk di sekitar Gunung Sinai. Meskipun dia juga seorang gembala, dia juga menguasai daerah-daerah yang akan dipakai untuk orang Israel melewati. Nah, di sini kita bisa melihat apa yang terjadi, di mana selama dia belajar untuk menjadi seorang pemimpin umat Israel, ternyata dia memberikan petunjuk, dia memberikan cara hal yang harus mereka pegali selama perjalanan mereka di dalam padang gurun. Di sini kita bisa melihat dengan apa yang dilakukan oleh Hobab menunjukkan dia memiliki keterampilan-keterampilan yang luar biasa. Musa membiarkan Hobab untuk mengetahui bahwa dirinya itu sangat dibutuhkan. Dan disinilah kita boleh belajar bahwa Musa menghargai orang yang memiliki kemampuan untuk memimpin atau bekerja sesuai dengan kemampuannya. Nah, di sini kita boleh belajar bahwa apa yang dilakukan oleh Musa di sini adalah satu pelajaran buat kita, bahwa Hobab adalah seorang pemandu yang andal, dipercaya oleh Musa untuk memimpin. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan boleh belajar untuk memiliki sikap bagaimana kita mau membantu, bagaimana kita memiliki hubungan yang baik di dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat. Nah, ketika kita belajar untuk menjadi orang yang bisa membagikan hidup kita, kita mau belajar apakah kita sudah dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Marilah kita mau menghargai, menghormati orang-orang yang memiliki kemampuan-kemampuan yang mungkin tidak pernah kita lihat namanya di depan, tetapi dia memiliki satu pengalaman yang luar biasa, memimpin umat Tuhan, mengarahkan umat Tuhan
dari segala macam bahaya yang ada di padang gurun. Karena itu kita boleh belajar untuk mengenali nilai dari setiap orang yang ada di dalam tubuh Kristus. Karena setiap kita memiliki kelemahan dan kelebihan. Setiap kita memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Karena itu kita boleh mengerjakan dengan sesuka apa yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kita mau belajar mempergunakan kemampuan yang ada dalam hidup kita untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita pergunakan semaksimal mungkin. Apa yang Tuhan percayakan, kita pergunakan. Dan apa yang sudah Tuhan percayakan, biarlah kita tetap memiliki sikap yang rendah hati sesuai dengan fungsi kita. Firman Tuhan di pagi hari ini boleh mengajarkan kepada kita Hobab, mungkin nama yang jarang kita dengar, tetapi dia memimpin umat Tuhan bersama dengan Musa, membawa umat Tuhan melewati di padang gurun selama 40 tahun. Amin firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan, berkati hamba-Mu, dan kami boleh belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menggunakan tugas dan tanggung jawab kami untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Apa yang sudah Tuhan percayakan, biarlah semuanya kami kembalikan untuk Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami berbagai macam persoalan. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.